Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Dia takut menyisir rambutnya, kalau sampai rambutnya gugur dia akan membayar dam, membayar denda, membayar fidyah. Aghbar, berdebu. Mengapa rambutnya berdebu? Karena dia takut mandi. Kalau sampai dia mandi lalu rambutnya gugur, dia juga akan dikenakan dam, denda. Yamuddu yadayhi ilas sama, dengan rambut yang kusut dan berdebu itu dia angkat tangannya ke arah langit. Bukan karena Allah di langit, tapi karena langit itu adalah qiblatud du'a, kiblat salat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan Allah bertempat di dalam Ka'bah, tapi karena itu kiblat salat. Yamuddu yadayhi ilas sama, lelaki yang rambutnya kusut dan berdebu itu mengangkat tangannya ke langit, karena langit adalah qiblatud du'a. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Lalu ketika dia angkat tangannya ke langit, dia berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah. Ketika orang berkata Ya Rahman, saat itu dia sedang memanggil wahai engkau yang penyayang. Ketika seorang berkata Ya Rahim, saat itu dia sedang memanggil engkau yang maha pengasih. Tapi begitu dia berkata Ya Rabb, maka saat itu dia sedang berkata Ya Rabb, kau yang mencipta aku. Ya Rabb, kau yang mengatur hidupku. Ya Rabb, kau yang memberi aku rezeki. Rambutnya kusut, berdebu, tangannya dia tengadahkan ke langit, mulutnya berkata Ya Rabb, Ya Rabb, tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Apalagi yang kurang? Kurang rendah dirikah dia di hadapan Allah? Dia sudah merendah, tangannya diangkat setingginya. Kurang rendah dirikah dia di hadapan Allah? Dia sudah merendahkan diri dan jiwanya, sampai-sampai dia takut rambutnya gugur. Lalu kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Ternyata sebabnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan haram, dan dia memberi makan haram. 4 sebab doa tak diperkenankan, tak dikabulkan Allah. Dan kita sampai hari ini alhamdulillah tidak memakan makanan haram. Jadi khutbah Jumat ini ingin menyampaikan pesan laki-laki yang baligh berakal, tidak dalam keadaan sakit, dalam keadaan normal, maka telinganya wajib mendengar sekali pesan khatib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya lah
neraka jahanam. Mengapa Allah ciptakan hewan-hewan yang haram? Kalau memang itu haram, kenapa diciptakan Allah? Ujian. Diciptakannya makhluk yang haram itu sebagai ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, kami percaya kepada Allah, kami percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum la yuftanun? Padahal mereka belum diuji. Ujian bukan hanya kebakaran, ujian bukan hanya pandemi corona, ujian bukan hanya sakit, ujian bukan hanya demam, ujian bukan hanya rugi. Di antara ujian, sanggupkah diri menahan dari yang haram? Masalah haram ini terbagi dua. Pertama, bendanya haram. Hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu makan bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Wal munkhaniqatu, binatang yang tercekik. Wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, binatang yang terjepit, binatang yang tertanduk, binatang yang terpukul. Wa ma akalas sab'u, binatang yang diterkam, binatang buas belum sempat disembelih. Wa ma dzubiha 'alan nusub, binatang yang disembelih sebagai sajian berhala, sebagai pemberian kepada hantu setan jembalang tanah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, maka sembelih dia dengan nama Allah, bismillah, dengan nama Allah, maka binatang itu pun menjadi halal karena dia memang binatang halal. Tapi ada binatang itu halal disembelih dengan cara yang halal, darahnya sudah tumpah habis karena di dalam darah itulah bakteri, dicuci bersih. Setelah itu disembelih dengan cara yang bersih, dicuci dengan cara yang bersih, dimasak dengan cara yang bersih. Tapi dia tetap haram. Bukan karena darahnya, bukan karena dagingnya, tapi karena diperoleh dengan cara yang haram. Dalam Islam, kenapa kau dapatkan ini? Karena hadiah, halal. Kenapa kau dapatkan ini? Karena upah hasil kerja, halal. Kenapa kau dapatkan ini? Karena hasil dari bekerja pagi sampai petang malam, halal. Tapi ada cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat, kita peroleh, kita kaya bukan karena ridha Allah, dan itu juga bagian dari ujian. Banyak orang yang sabar ketika diuji sakit. Mana buktinya? Pergilah kita ke rumah sakit. Berapa banyak tangan yang bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu maknanya orang diuji dengan sakit, sabar. Berapa banyak orang yang sabar diuji dengan pandemi corona? Apa buktinya? Orang sabar memakai masker, orang sabar tidak keluar rumah, orang sabar ikut protokol kesehatan. Dan bagi yang sudah terkena penyakit, sabar dia dalam rumah sakit 14 hari lamanya dia sabar. Itu menunjukkan orang sabar karena pandemi. Tapi tak banyak yang sabar ketika diuji, melihat peluang mendapatkan suatu nikmat dunia, padahal sesungguhnya dia hanyalah segumpal neraka jahanam. Oleh sebab itu sabar yang paling tinggi bukan sabar ketika sakit, bukan sabar ketika mati, bukan sabar ketika musibah. Sabar ketika gempa bumi, sabar ketika gunung meletus, sabar ketika tsunami. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menjauhkan diri dari yang haram, padahal peluangnya ada, kesempatannya ada. Kenapa tidak kau makan? Kenapa tidak kau ambil? Kenapa tidak kau manfaatkan? Jawabannya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang puncak kesabaran. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar yang bagaimana? Dia merasa bersama dengan Allah. Kalau aku ambil, aku makan, aku berikan ke anak istriku, aku belikan ke rumah kendaraanku, tidak ada yang tahu. Innallaha ma'as sabirin, tapi Allah bersama aku. Disitulah makna percaya kepada yang gaib. Malaikat yang mencatat, inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Malaikatnya tidak kelihatan. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Buku catatan amalnya juga tidak kelihatan.
Malaikat mungkar nakir yang akan menanya di alam kubur juga tidak kelihatan. Ruh yang bersemayam dalam jasad yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah juga tidak kelihatan. Surga dan neraka juga tidak tampak di kelopak mata. Puncak dari beriman kepada yang gaib adalah Allah. Mana Allah itu? Hari ini belum pernah ada orang menantang khatib bertanya, mana Allah itu? Tapi pada zaman Nabi Musa dulu, apa kata mereka? Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami Tuhan yang bisa dilihat mata, sebagaimana mereka punya Tuhan dalam bentuk patung dan berhala. Bahkan lebih tegas dari itu, Bani Israel menantang, arinallaha jahrah, tunjukkan kepada kami Tuhan jahrah, secara nyata. Ma khatara bi balik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Kau pejamkan matamu, nampak hitam putih merah, nampak bayang-bayang, itukah Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Tiba-tiba di suatu malam datang berbisik ke telingamu, akulah Tuhan, itukah Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang serupa dengan dia, tapi dia ada, bisa dirasakan oleh hati yang tulus ikhlas. Ketika kita sedang puasa Senin Kamis, masuk ke dalam kamar mandi, air baknya penuh, tidak ada yang melihat, kamera CCTV tidak ada satupun yang tahu kalau kita minum. Mengapa kita tidak minum? Allah, saat itu kita sedang yakin ada Allah, dirasakan dengan amal soleh. Kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam kamar, tertutup, terkunci, tidak ada satu manusia pun. Tapi kita tidak mau bergerak lebih dari 3 kali. Mengapa tidak mau? Allah, saat itu kita sedang merasakan keberadaan Allah. Hadirkan Allah dalam hati dengan salat sunnah. Kuatkan iman dengan senantiasa puasa sunnah. Falyabudu rabb hadzal bait, bersedekah min thayyibat, yang baik-baik saja. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berzakatlah, wa anfiqu, berwakaflah, min thayyibat, yang halal-halal. Kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, yang halal-halal saja. Tak banyak yang sanggup menghadapi ujian ini, akan tetapi ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sempat termakan? Bagaimana kalau sempat terambil? Sesungguhnya beberapa ujian dalam hidup kita adalah karena Allah sayang kepada kita. Dia ingin yang haram-haram itu lepas, dia ingin yang haram-haram itu hilang. Ada orang yang selama ini badannya tetap sehat, hidupnya tetap tenang, jabatannya tetap tinggi, tak ada hal yang dimakannya haram. Di mana Tuhan? Kenapa tidak adil? Kenapa saya yang baru sholat langsung sakit? Kenapa yang baru taubat langsung kehilangan? Kenapa langsung? Kenapa begini? Kenapa begitu? Allah Ta'ala memberikan jawaban dalam Al-Quran. Ada manusia-manusia yang kelihatannya dalam nikmat, wa umli lahum, kuulur untuk mereka, kuulur umurnya panjang, kuulur rezekinya banyak, kuulur badannya sehat, kuulur jabatannya tinggi. Inna kaidi matin, itu tipu dayaku. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sedang menipu mereka. Mereka sedang menipu Allah. Lihatlah Allah tak tahu, lihatlah Allah tidak sadar bahwa aku sudah berbuat dosa. Maka sesungguhnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Innallaha la yumli lizalim. Allah mengulur orang-orang yang zalim itu dengan banyak kenikmatan. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azab tak tersisa sedikit pun. Maka kalau masih ada ujian diberikan Allah, sesungguhnya Allah sayang dengan kita supaya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau bertaubat, isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Hiduplah dengan cara Fir'aun, hiduplah dengan cara Qarun, hiduplah dengan cara setan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati. Sekaya apapun kau akan mati, sehebat apapun kau akan mati, dan kan akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma izzal islam wal muslimin wahdulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Alhamdulillah.